BMD, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi perkenalkan, nama saya Didi Prianto, program studi pendidikan sosiologi semester 4. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang dramaturgi, materi perkuliahan pada mata kuliah teori sosiologi modern atau yang sering disingkat TSM. Sebelum kita masuk ke penjelasan teori yang lebih dalam lagi teman-teman, kita ingin menjelaskan dulu sedikit tentang ide dasar dari teori ini. Jadi Goffman menjelaskan keadaan sosial atau fenomena sosial di tengah-tengah masyarakat menggunakan teori dramaturgi ini, seolah-olah Goffman menganalogikan bahwa kehidupan masyarakat itu seperti drama atau pertunjukan. Jadi dalam konteks ini ada dua bagian. Yang pertama ada front stage dan ada backstage, yaitu manusia di depan panggung dan manusia di belakang panggung. Untuk lebih singkatnya teman-teman, jadi contohnya misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketika kita berada atau melakukan interaksi dengan orang lain, tentu tujuan kita melakukan interaksi adalah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tentu kita akan menggunakan cara simbol yang paling baik dari diri kita untuk mencapai hal itu. Itu yang dinamakan dramaturgi. Lalu kemudian di belakang panggung atau di diri kita yang sebenarnya, misalnya ketika kita sendirian, tidak ada lawan interaksi kita, tidak ada tujuan apapun, maka kita akan menunjukkan karakter aslinya. Jadi kita menunjukkan karakter asli kita sebagaimana kita pada dasarnya kayak gitu. Jadi secara singkatnya, secara gampangnya, dramaturgi ini membagi karakter manusia itu menjadi dua hal seperti yang saya katakan tadi di awal, ada backstage dan ada front stage. Front stage itu kita ketika melakukan interaksi dengan orang lain, ketika yang tentu dengan simbol-simbol yang kita pertimbangkan untuk mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan kayak gitu, atau tujuannya. Sementara kita yang di backstage atau di belakang panggung, karakter kita yang aslinya, maka itulah kita apa adanya kayak gitu, karena tidak ada tujuan apapun. Selanjutnya teman-teman, jadi Goffman juga menjelaskan bahwasanya dalam kita menjalani hidup ini tentu kita adalah pemeran, kita adalah aktor. Tentu dalam proses drama ini ada panggung, tentu terdapat ada beberapa aspek. Salah satunya ada panggung, yang kedua ada cerita, yang ketiga ada pemeran yaitu kita, dan yang terakhir ada audiens atau penonton. Nah, dalam menganalogikan kehidupan manusia, menganalogikan interaksi sosial manusia, Goffman menjelaskan bahwa aktor ini adalah kita, pemeran utamanya adalah kita, dan audiensnya adalah lawan interaksi kita kayak gitu. Jadi panggung ini adalah latar sosial kita, tempat kita, jadi kayak gitu. Nah kemudian untuk melakukan interaksi dengan lawan interaksi kita, tentu ada beberapa simbol, ada beberapa cara, metode yang kita pertimbangkan untuk kita gunakan. Kemudian jadi yang perlu ditekankan juga adalah, jadi tujuan manusia melakukan dramaturgi juga untuk mendapatkan apa yang dituju gitu. Jadi mereka menggunakan simbol-simbol tertentu, simbol-simbol yang kita pertimbangkan untuk digunakan ketika berinteraksi dengan orang lain, tentu dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi secara gamblangnya lagi teman-teman, untuk lebih cepat bisa dipahami bahwasanya backstage itu untuk mempersiapkan diri kita yang sebenarnya ketika kita akan menghadapi front stage. Jadi kita di sana sebagai backstage ini sebagai tempat kita untuk mempersiapkan diri kita melakukan interaksi secara langsung. Cara maksudnya adalah ketika kita mengambil peran di depan panggung, maka kita akan menggunakan hal-hal terbaik dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang kita tuju. Selanjutnya teman-teman, bahwasanya dalam melakukan interaksi ini itu tentu simbol ini tidak hanya persiapan, tapi juga bagaimana simbol ini kita kemas demikian rupa semenarik mungkin untuk menarik lawan bicara kita. Ini juga termasuk dalam drama Turki yang sangat besar sekali. Ada beberapa pertimbangan yang dijelaskan oleh Goffman, salah satunya adalah latar suasana, latar sosial, dan segala macam. Sama kayak kita menjelaskan drama lah, bagaimana kesuksesan faktor-faktor, ada beberapa faktor yang mendorong atau yang mendukung kesuksesan suatu drama. Salah satunya adalah penampilan, kayak gitu, atau pakaian. Tentu ini juga simbol, salah satu simbol yang kemudian sangat penting sekali untuk membantu atau mendukung tercapainya tujuan yang kita tujukan ketika kita melakukan interaksi sosial dengan orang lain. Selanjutnya yang kedua adalah latar suasana kayak gitu. Bagaimana kita menyeting suasana supaya drama itu sukses. Nah tujuannya juga di drama Turki ini juga di interaksi sosial kita sehari-hari. Tentu juga kita akan memikirkan di mana kita akan bertemu,
pada jam berapa, pada waktu berapa kita akan bertemu dengan orang lain, tentu akan kita pertimbangkan demi terwujudnya tujuan yang kita inginkan kayak gitu. Jadi sekali lagi saya jelaskan teman-teman bahwasanya dramaturgi ini pada dasarnya menganalogikan. Sekali lagi saya tegaskan, dramaturginya Goffman menjelaskan atau menganalogikan kehidupan manusia, keadaan sosial, interaksi sosial manusia pada dasarnya dianalogikan seperti drama atau kehidupan di atas panggung. Ada pemeran, ada panggung, ada manusia di depan panggung, ada manusia di belakang panggung, ada penonton kayak gitu. Jadi menganalogikan seperti drama sudah. Jadi ada ceritanya yang kita lalui, ada alurnya kayak gitu. Nah, jadi alasan dilakukannya hal tersebut, satu alasannya untuk mendapatkan apa yang ingin dituju. Ada tujuan di balik itu semua. Entah itu secara value, hidden value dan segala macam. Mungkin hanya itu teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.